Selamat siang, Bapak Ibu, rekan-rekan, para mahasiswa, mahasiswi program studi ilmu perpustakaan dan informasi, baik dari sarjana, pasca sarjana, mengajar, lalu juga eh, hadirin semuanya yang dari umum. Acara kuliah tamu terkait pelindungan data sistem manajemen perpustakaan akan segera dimulai. Kami mohon untuk tetap di Zoom. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini masih dalam suasana Idul Fitri ya. Kami dari program dari Departemen Perpustakaan Informasi FIBUI mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Pada siang hari ini eh, kita ada acara yang untuk inisiasi sebenarnya, inisiasi setelah libur panjang, ini biar get back on the fit ya. Jadi kita akan melaksanakan kuliah tamu. Nah, ini kuliah tamu ini sudah hadir pembicara kita yang luar biasa, nanti kita akan diskusi banyak. Selamat datang. Perkenalkan, saya Muhammad Prawibowo, eh, yang juga merupakan pengajar mata kuliah perpustakaan digital, akan memandu acara hari ini. Jadi yang saya hormati Bapak Dekan FIBUI yang diwakili oleh Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Taufik Asmianto MSI, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura, dan Administrasi Umum. Yang saya hormati Ketua Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi FIBUI, Ibu Dr. Nina Maesti, MHUM. Yang saya hormati Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan, Bapak Ari Nugraha, SHUM, MTI, PhD. Lalu juga yang pastinya narasumber kita yang sudah bersedia untuk sharing. Ini luar biasa. Selamat datang Ibu Aidia Putri Kusuma, SSI, MTI, MEM. Jadi dan juga tidak lupa pada seluruh peserta hadirin yang telah hadir dalam acara ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga acara kita siang hari ini jalan lancar dan juga banyak manfaat yang didapat. Pertama-tama sebelum kita mulai kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita bisa kumpul di acara kuliah umum ini. Sebenarnya awalnya kita apa namanya kita rencanakan akan dilakukan di secara luring, namun karena banyak yang masih mudik, jadi kita laksanakan secara daring. Selamat datang di acara guest lecture. Ini guest lecture ini eh, terkait perpustakaan digital. Dan juga acara ini diinisiasi oleh pengajar dan juga panitianya ini terdiri dari pengajar. Selamat datang Ibu Wiwit, juga pengajar di mata kuliah perpustakaan digital. Dan untuk sesi hari ini untuk konfirmasi kehadiran dan juga materi itu ada di kami share di QR code di URL yang ada di screen Bapak Ibu. Untuk kehadiran ini bisa dikonfirmasi melalui bit.ly/hadiran library security. Dan untuk materi ini ada di tautan bit.ly/materi-library security. Jadi silakan Bapak Ibu mengklik tautan yang ada ataupun QR code, scan QR code dengan gawai Bapak Ibu. Dan untuk memulai acara kita awali dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Doa dipersilakan.
Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita akan mengawali acara. Kita bisa memulai dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan nanti bisa sambil walaupun kita daring, nanti Bapak bisa sambil apa nyanyikan bersama-sama ya, terpandu. Hiduplah bangsa baik. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Dr. Nina Mayesti selaku Ketua Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Pada Ibu Dr. Nina Mayesti kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Prabu. Apakah suara saya cukup terdengar jelas? Jelas, Ibu. Oh iya, baik. Mohon maaf saya tidak bisa pasang background karena di sini lagi mati lampu ya. Jadi di tempat saya lagi mati lampu, jadi saya terpaksa join pakai HP. eh, tapi mudah-mudahan bisa ya terdengar. Baik, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul bersama pada siang hari ini ya, pada hari pertama ini setelah libur panjang Idul Fitri. Ya, saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin untuk semua yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan walaupun ini hama sudah semangat kembali ya untuk kembali beraktivitas di kampus. Baik, yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Bapak Dr. Taufik Asmianto. Kemudian yang saya hormati Ketua Program Studi S1 Ilmu Perpustakaan, Bapak Ari Nugraha PhD. Yang saya hormati Bapak Muhammad Prabu Wibowo sebagai Ketua Program Studi Pasca Sarjana dan juga sebagai pengampu mata kuliah perpustakaan digital bersama dengan Ibu Wiwit Ratnasari PhD dan juga Bapak Ibu dosen yang juga berkesempatan hadir pada siang hari ini. Derajat teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada acara pada siang hari ini. Nah, dan secara khusus terutama saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Aidia Putri Kusuma, SSI MTI MIM. Beliau sudah berkenan untuk memberikan dan membagi ilmunya kepada kita pada acara guest lecture siang hari ini dengan tema perlindungan data, sistem manajemen perpustakaan. Terima kasih Ibu Aidia. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bahwa persoalan
kita hidup di era digital saat ini, soal perlindungan data ini menjadi satu hal yang sangat krusial dan sangat penting begitu ya. Kita mendengar beberapa waktu lalu heboh secara nasional ketika pusat data nasional kita sempat mengalami kebocoran data begitu ya. Jadi soal perlindungan data ini untuk kita saat ini yang di era masyarakat digital ini menjadi satu perhatian yang tidak bisa tidak kita harus pahami begitu. Nah, sangat senang sekali Ibu Aidia sebagai praktisi dan juga pakar di bidang ini berkenan untuk membagikan ilmunya kepada kita. Nah, mudah-mudahan kesempatan ini bisa dimanfaatkan ya, terutama adik-adik mahasiswa ini untuk bisa mendengarkan, menambah pengetahuan dan wawasan kita dan tentu saja juga berdiskusi ya dengan narasumber kita Ibu Aidia. Mudah-mudahan acara ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kita dan menambah wawasan kita, pengetahuan kita dan terutama lagi kepedulian kita terhadap perlindungan data. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti guest lecture ini. Mudah-mudahan membawa manfaat dan sekali lagi saya terima kasih untuk seluruh yang sudah datang. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nina atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan serta meresmikan pembukaan acara oleh Bapak Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum FUI pada Bapak Dr. Taufik Asmianto. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Prabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Nina, Ibu Dr. Nina Maesti, ya, Ketua Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Kemudian Bapak Muhammad Prabu Wibowo, PhD, ya, Ketua Program Studi Pasca Sarjana, S2 dan S3, ya, Kajian Informasi, ya, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Kemudian Bapak Ari Nugraha, PhD, Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan tentu yang saya cintai Bapak Ibu para dosen dan mahasiswa serta seluruh hadirin ya yang hadir pada acara yang sangat penting sekali ya terkait dengan perlindungan data. Jadi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara serta rekan-rekan mahasiswa, ini merupakan acara yang penting sekali ya buat kita ketahui bersama ya, karena kalau kita lihat memang tadi disampaikan oleh Bu Nina, kita sudah beberapa kali ya lembaga-lembaga kementerian kita itu lembaga pemerintah ya mengalami pencurian data ya, kemudian tadi misalnya data server kita bocor begitu ya. Nah, ini seringkali terjadi di kita, penipuan-penipuan phishing begitu sering terjadi di sekitar kita, dan banyak masyarakat juga belum mengetahui ya tentang persoalan perlindungan data ya. Misalnya nomor HP kita saja itu data pribadi tuh. Kita selama ini sangat mudah untuk membagikan nomor HP ya, kemudian nomor NIK yang merupakan data pribadi kepada orang lain. Ya, dan kita ketahui bersama bahwa memang perlindungan data kita di Indonesia ini memang masih belum terlalu maksimal ya, sehingga banyak pihak-pihak ketiga yang seringkali menjual data-data kita gitu. Dan saya kira ini merupakan salah satu acara yang cukup penting dan merupakan tanggung jawab kita ya selaku prodi program studi yang memang menangani soal pengelolaan informasi ya. Jadi ini satu kegiatan yang tentu harus kita lanjutkan ya untuk membahas terkait dengan persoalan ya perlindungan data, walaupun kita sebetulnya di negara kita ini sudah punya undang-undang
perlindungan data pribadi. Secara khusus juga kami berterima kasih ini kepada narasumber kami, yaitu Ibu Adia Putri Kusuma, ya SSI, MTI, MIM yang sudah bersedia menjadi narasumber ya dalam kegiatan kuliah umum ya pada hari ini. Mudah-mudahan Ibu Adia ini bukan yang pertama ya, tapi mungkin nanti kita juga bisa melakukan ya kegiatan kuliah umum seperti ini ya untuk tema-tema atau topik-topik barangkali yang lain. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa pada hari ini sedianya Pak Dekan yang akan memberikan apa namanya pembukaan ya, tetapi Pak Dekan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan ya, sehingga saya terima disposisi dari Pak Dekan untuk mewakili yang membuka acara kuliah umum pada siang hari ini ya, siang di mana kita baru selesai berlibur barangkali mungkin baru sebagian mahasiswa masih berada di luar kota. Ya, maka dengan ini saya buka ya acara kuliah umum ya mengenai perlindungan data dalam sistem manajemen perpustakaan. Terima kasih. Dari Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Taufik atas sambutannya dan juga meresmikan acara kita siang hari ini. Sebelum kita ke acara inti, Bapak Ibu, kita akan melakukan proses foto bersama, Bapak Ibu. Dimohon para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Saya akan... Bentar. Baik, saya ambil foto yang page pertama. 1, 2, 3. Lagi ada 4 page. 1, 2, 3. Page ketiga. 1, 2, 3. Page terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita sudah mengambil dokumentasi. Untuk selanjutnya kita masuki ke acara utama, yaitu kuliah tamu terkait perlindungan data dan dalam sistem manajemen perpustakaan. Dan untuk memandu acara diskusi, diskusi kita siang hari ini akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Ibu Wiwit Ratnasari, S.Hum, MTI PhD. Kepada Ibu Wiwit, kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Pak Prabu atas pembukaannya dan juga acaranya ya. Jadi perkenalkan Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di guest lecture. Jadi ini adalah salah satu rangkaian kegiatan khususnya untuk kelas perpustakaan digital. Seperti yang tadi sudah disampaikan baik oleh Bapak Dr. Taufik Kasmianto dan juga Ibu Dr. Nina Mayesti bahwa topik ini relevan pada kehidupan kita sehari-hari sebagai digital citizenship ya. Semua orang, tidak hanya praktisi di bidang mungkin sebagai pustakawan atau sebagai IT professionals, tapi kita sebagai individu juga harus aware terhadap perlindungan data. Nah, oleh karena itu hari ini dengan tema perlindungan data dalam sistem manajemen perpustakaan, kita akan berdiskusi bersama, kita akan panggil, undang, yaitu narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah IT consultant dari PT Sinexis Internasional. Jadi sedikit saya sampaikan profil Ibu Adia Putri. Mungkin singkatnya saya bisa panggil Ibu Putri ya. Ya. Jadi beliau ini adalah lulusan yang pertama tahun 2014, beliau mengambil program studi sistem informasi, lulus 2014 di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Kemudian tahun 2017 itu beliau mengambil program Magister Teknologi Informasi double degree, jadi di UI 1 tahun, kemudian dilanjutkan di NTUST Taiwan gitu.
untuk jurusan Information Management. Nah, setelah lulus program magister double degree-nya, beliau berkecimpung di bidang security atau cyber security ya. Jadi sejak 2014 seperti yang kita lihat, beliau sudah terlibat dalam IT Master Plan waktu menggunakan TOGAF untuk UIN Jakarta, gitu ya, sebagai sistem analis. Nah, kemudian sejak 2017 beliau sudah menjadi IT consultant, berarti sudah hampir mungkin lebih dari 9 tahun beliau sudah berkecimpung di bidang ini. Sudah banyak sekali pengalamannya, banyak sekali job desk-nya gitu ya dari sebagai IT consultant. Ini beberapa klien yang beliau menjadi IT consultant itu ada di berbagai bidang, ada dari perbankan, ada dari asuransi, kemudian ada fintech, financial technology, kemudian BUMN, bahkan juga dari pemerintah. Dan ketika saya tanya apakah kliennya tuh kira-kira apa saja, dan itu sudah sangat banyak gitu ya, terutama. Jadi dalam 9 tahun bekerja, beliau sudah sangat terlibat banyak sekali program konsultasi terkait dengan IT security gitu. Oke, jadi tanpa berlama-lama, mungkin kita undang saja Ibu Aidia Putri Kusuma untuk hadir dan juga memaparkan materinya. Silakan Ibu Aidia, Ibu Putri. Baik, terima kasih Wiwit atas sambutannya. Ya, saya Sebelumnya, share filenya dulu. Stop share. Ya, silakan. baik, selamat siang teman-teman semuanya dan siang yang sudah hadir pada sesi siang ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada segenap perwakilan dari program Studi Ilmu Perpustakaan FIB UI karena telah mengundang saya sebagai guest lecturer kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Taufik Asmianto selaku Dekan Bidang Sumber Daya Ventura dan Administrasi Umum, lalu Dr. Nina Mayasti selaku Ketua Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi, dan Bapak Ari Nugraha PhD selaku Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan, dan Bapak Prabowo Wibowo selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Perpustakaan. Sebelumnya ya terima kasih telah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa membagikan pengalaman yang saya punya selama menjadi IT konsultan selama 8 tahun lebih ya. Kita mulai sesi sharing session sih kalau saya bilangnya ini ya. Oke, jadi tema kita kali ini adalah mengenai perlindungan data. Jadi perlindungan data itu memang tahun kemarin jadi isu yang sangat hangat ya, karena berbagai masalah itu muncul dari sisi pemerintahan atau perbankan yang dampaknya itu cukup besar. Mengenai ransomware dan phishing ini memang trennya dalam tahun lalu itu tuh meningkat sangat jam gitu ya. Jadi perlindungan data itu apa sih? Jadi pelindungan data itu adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi informasi digital dari akses yang tidak sah, modifikasi, kehilangan, atau penyalahgunaan. Jadi pelindungan data itu tidak hanya sistemnya saja nih yang bekerja, tapi serangkaian dari kita, dari people, dari prosesnya, teknologinya, itu tuh harus diterapkan pada suatu organisasi untuk melindungi data yang ada di organisasi tersebut. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Jadi itu, nah ini CIA ini sebagai landasan ya untuk keamanan informasi. Jadi confidentiality itu untuk memastikan bahwa data itu hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang, dan integrity itu untuk menjaga keakuratan dan konsistensi datanya, dan memastikan bahwa data tersebut, data yang dimiliki oleh
organisasi itu tidak dimodifikasi oleh pihak eksternal. Dan availability itu apa sih? Jadi itu availability adalah memastikan ketersediaan data itu saat kita membutuhkan data yang ada di organisasi kita itu dapat diakses saat dibutuhkan dan setiap saat. Seperti itu. Boleh, next. Nah, untuk sistem manajemen perpustakaan ini ada beberapa data yang dimiliki ya untuk perpustakaan. Ada data pribadi, data koleksi, data transaksi, dan data administrasi. Masing-masing data ini tentunya tingkat prioritasnya itu berbeda. Seperti misalnya data pribadi ini yang ada di dalamnya ada nama, ada nomor induk mahasiswa, atau kalau misalnya kita di perpustakaan umum kita mendaftar menggunakan NIK kita, terus ada alamat dan riwayat peminjaman kita di perpustakaan tersebut. Lalu untuk data koleksi itu ada katalog buku, e-book dan jurnal di dalamnya. Dan data transaksi itu peminjaman, data pengembalian, dan apabila ada keterlambatan dalam pengembalian koleksi yang ada di perpustakaan. Dan data administrasi. Ini adalah data internalnya data internalnya untuk perpustakaan ya, seperti log system, data staff yang bekerja di perpustakaan tersebut, dan kebijakan-kebijakan atau prosedur yang dimiliki oleh perpustakaan. Jadi masing-masing tipe data ini memiliki prioritas yang berbeda. Jadi misal data pribadi ini misalnya prioritasnya tinggi. Jadi kita melakukan penanganan data itu berbeda nih, misalnya dengan data administrasi atau data publik yang misalnya tertera di web gitu ya. Jadi kita harus memprioritaskan data-data ini dan penanganannya seperti apa. Seperti itu. Jadi masing-masing organisasi itu biasanya memiliki klasifikasi datanya. Jadi apa yang termasuk data konfidensial, data yang internal seperti kebijakan dan prosedur, terus data publik yang bisa dikonsumsi oleh publik, misalnya yang tertera di web atau yang tertera di browser marketing seperti itu. Boleh next. Terima kasih. Nah, ini regulasi pelindungan data yang ada di Indonesia itu tahun lalu telah diimplementasikan pada Oktober 2024. Jadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Nah, kalau misalnya teman-teman engah nih ya, pada bulan Oktober, November itu kita ada perbaruan mengenai kebijakan privacy dari masing-masing perusahaan yang biasa kita gunakan nih, misalnya kita menggunakan Gojek ya atau Grab, itu tuh biasanya mereka ada update kebijakan privacy notice-nya. Karena itu memang dibutuhkan untuk perusahaan untuk mengupdate kebijakan privacy mereka untuk comply ke UU ini. Jadi undang-undang ini isinya apa sih? Jadi itu ada definisi data pribadi. Jadi data pribadi ini yang mengidentifikasikan seorang individual. Misalnya nama dan NIK. Itu tuh sudah bisa mengidentifikasikan individual tersebut. Kalau misalnya nama aja nih, misalnya nama saya Putri. Kan nama Putri itu tidak hanya satu gitu ya. Jadi itu belum spesifik mendefinisikan data pribadi kita. Cuma kalau misalnya sudah lebih dari satu, ada nama, NIK, alamat, kayak gitu. Dan misalnya data tadi ya, seperti yang Pak Taufik bilang, nomor telepon kita yang sebenarnya itu adalah data pribadi gitu, tapi kita tidak ngeh itu ternyata data pribadi ya, seperti itu. Lalu sebenarnya data pribadi ini pada undang-undang ini terbagi menjadi dua, ada data spesifik dan data umum sebenarnya. Jadi data spesifik itu yang menunjukkan agama kita, kesehatan, lalu catat kejahatan kita. Kalau data umum ini seperti nama kita, IK, alamat, itu adalah data umum yang bisa mendefinisikan kita sebagai individual. Lalu pada kita sebagai data subjek itu
memiliki hak apa sih kepada organisasi yang memproses data pribadi kita gitu. Jadi kita bisa memiliki hak akses, perbaikan, penghapusan, dan penarikan persetujuan. Jadi kalau misalnya kita pada awalnya sudah konsen kalau data kita sudah diproses untuk organisasi ini. Misalnya kita mendaftarkan untuk membuka rekening di suatu bank. Lalu kita kayaknya nggak jadi deh. Itu kita sekarang memiliki hak untuk itu, untuk menarik persetujuan. Lalu kita mempunyai hak apa lagi? Itu ada hak mengajukan keberatan dan gugatan jika data kita disalahgunakan, apabila data kita juga bocor karena kesalahan pemroses data tersebut. Jadi kita sekarang bisa mengajukan keberatan dan gugatan apabila data kita bocor. Lalu kewajiban pengendali data di sini data controller atau yang memproses data kita gitu ya, organisasi yang memproses data kita. Jadi itu harus meminta persetujuan sebelum mengumpulkan data kita. Itu disebutnya consent. Jadi ya tadi seperti saya bilang, banyak perusahaan yang mengupdate kebijakan privasi mereka untuk mendapatkan consent kita. Lalu apalagi kewajibannya itu adalah memberikan notifikasi jika terjadi kebocoran data atau data breach. Jadi misalnya ada suatu kebocoran data nih ya, misalnya di aplikasi e-commerce yang sering kita gunakan ya, mereka itu sekarang harus melakukan notifikasi kepada masing-masing penggunanya kalau terjadi kebocoran. Untuk apa? Untuk kita sebagai penggunanya itu bersiap-siap nih, misalnya data kita, oh kita tahu nih data kita bocor, jadi kita bisa ubah password di aplikasi tersebut, atau misalnya kan banyak juga ya teman-teman yang menggunakan password yang sama gitu ya, untuk apa namanya, untuk diisi juga di aplikasi-aplikasi lain, itu kita bisa ubah, jadi kita aware kalau data kita ini terjadi kebocoran. Nah, terus kalau misalnya kita tahu nih ada kebocoran, itu kan bisa terjadi, misalnya datanya sudah diperjualbelikan, itu kan bisa menimbulkan resiko ya adanya phishing kepada kita pribadi. Jadi kita misalnya menerima nih yang mencurigakan gitu ya, ada SMS atau WhatsApp yang mencurigakan atau email gitu. Nah, kita bisa abaikan hal-hal tersebut. Lalu kewajibannya yang selanjutnya itu adalah menunjuk petugas perlindungan data jika memproses data dalam skala besar. Jadi masing-masing organisasi harus memiliki DPO atau Data Protection Officer untuk memastikan bahwa organisasi telah menerapkan hal-hal yang ada pada undang-undang ini di organisasi mereka. Nah, DPO ini bisa bentuknya itu seperti individu atau personal, misalnya ada role-nya gitu, atau menjadi satu departemen gitu, atau masing-masing perwakilan departemen, misalnya ada dari departemen compliance, departemen human resource, departemen legal, itu menjadi DPO-nya suatu perusahaan atau organisasi. Gitu. Nah, apa yang menjadi organisasi ini ketar-ketir karena undang-undang ini diterapkan gitu ya, karena ada sanksi pelanggarannya. Jadi apabila ditemukan pelanggaran di organisasi tersebut dalam pemrosesan data pribadi, ada sanksi administratifnya. Itu tergantung bagaimana keparahan pelanggaran yang ada di organisasi tersebut. Ada yang bisa menjadi hanya diberikan peringatan atau denda apabila sudah ada dampak finansial atau dampak pada nasabah gitu yang spesifik dari organisasi tersebut, dan pidana ini untuk penjara 2-6 tahun untuk pelaku kebocoran data. Jadi untuk yang membocorkan data tersebut sudah ada pidananya gitu, sudah dapat dipenjarakan. Nah, undang-undang ini juga ada peraturan turunannya, yaitu rancangan peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau RPPPDP. Nah, saat ini RPPPDP ini sedang dilakukan harmonisasi untuk peraturan ini, jadi belum disahkan.
Namun pada RPP ini terdapat detail-detail apa yang harus dilakukan pada masing-masing organisasi untuk menjaga data yang mereka miliki. Lalu ada peraturan pemerintah juga nomor 71 2019 mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Ini untuk mengatur data-data elektronik yang ada di perusahaan. Lalu ada peraturan Kominfo juga mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Bisa di next. Nah, jadi kita sudah berbicara data nih. Terus ancaman apa sih terhadap data perpustakaan? Nah, ancamannya ini terbagi menjadi ada ancaman cyber atau threats dan ancaman fisik dan internal. Kalau ancaman cyber itu seperti apa sih? Seperti serangan malware atau ransomware yang tahun kemarin itu sangat marak terjadi ya di Indonesia, dan bukan hanya di Indonesia saja sebenarnya, secara global juga peningkatannya cukup signifikan. Nah, ini study case-nya ada perpustakaan Universitas XYZ tahun 2022 harus membayar 5 BTC untuk dekripsi datanya mereka. Jadi datanya itu dienkripsi, tidak dapat, dan harus membayar 5 Bitcoin tersebut. Lalu ada phishing dan social engineering. Nah, ini 68% kebocoran data perpustakaan diawali oleh phishing. Jadi ya phishing ini juga cukup marak terjadi, dan sekarang itu metodenya itu sudah sangat advance gitu ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi kita sebagai information security yang berkecimpung di information security ini harus terus menerus untuk mengetahui apa nih, ada phishing apa lagi nih yang ada jadi di masyarakat Indonesia. Lalu ada SQL injection juga dan DDoS. Ini untuk ke sistem manajemen perpustakaan tersebut. Lalu ada ancaman fisik internal. Itu apa aja? Ada pencurian perangkat. Pencurian perangkat ini bisa perangkat laptop atau yang menyimpan data untuk data-data perpustakaan. Lalu ada ancaman bencana banjir, bencana alam, banjir, gempa bumi, gunung meletus. Itu kita juga masing-masing organisasi sebenarnya harus melakukan mitigasinya seperti apa. Apabila terjadi bencana banjir, kita tuh mitigasinya dan pengelolaannya seperti apa. Ini akan dijelaskan lebih lanjut untuk di business continuity management sebenarnya. Lalu ada juga ancaman human error. Nah, ini yang paling sangat dekat dengan kita, karena sebenarnya mungkin di sekitar kita sudah ada pengalaman ya mengenai human error ini. Ini contohnya salah satu adalah salah konfigurasi database-nya, jadi terbuka untuk publik, atau penghapusan data yang tidak sengaja. Nah, statistik 95% pelanggaran data cloud disebabkan oleh human error. Jadi memang human error ini menjadi topik yang sangat dibicarakan di lingkungan industri ya, karena bahkan di industri perbankan pun financial sector yang sebenarnya cukup strict ya terhadap pengelolaan humannya ini, masih aja ada celah yang bisa disusun oleh pelaku kejahatan. Atau penyalahgunaan akses, ini kasusnya misalnya pustakawan mengakses riwayat peminjaman pribadi anggota, padahal pustakawan tersebut tidak ada kepentingannya. Nah, ini juga bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan akses. Nah, ini kali ini saya akan fokus kepada human error karena ya seperti saya bilang tadi ya, ini sangat lekat gitu dengan organisasi, karena 95% pelanggaran data atau data breach disebabkan oleh human error. Human error itu apa aja sih? Misal contohnya,
kesalahan konfigurasi sistem ya. Contohnya misalnya pengaturan keamanan yang lemah pada sistem manajemen perpustakaan. Misalnya kata sandinya default atau tidak di sejak awal gitu ya. Jadi misalnya kata admin atau admin 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Itu kan sebenarnya sangat mudah ditebak gitu ya. Atau database perpustakaan ini tidak dienkripsi. Jadi apabila terjadi kebocoran atau misalnya ada yang berhasil masuk gitu ya untuk database ini, kita tidak ada pengamanan lagi. Jadi datanya terbuka begitu saja karena tidak dienkripsi atau tidak diberikan misalnya ya enkripsinya macam-macam metode enkripsi gitu. Jadi ini 23% insiden cloud security disebabkan oleh konfigurasi. Jadi ini cukup harus diperhatikan juga. Nah, ini kita masuk ke phishing dan social engineering. Jadi 36% pelanggaran data dimulai dari email phishing yang berhasil. Jadi misalnya ada email nih dari biasanya tuh ya ada tuh dari Dirjen Pajak atau dari Kementerian Keuangan gitu. Yang sebenarnya itu bukan email resmi, tapi terlihat sangat seperti email resmi gitu. Jadi membedakannya itu kita hanya simple sebenarnya, hanya cukup memperhatikan nih ini emailnya benar bukannya dari ini gitu. Terus kita bisa cek nih ke websitenya mereka ada email misalnya kontaknya kemana gitu ya, misalnya kita butuh apa CS-nya itu kemana gitu, itu kan bisa kita lihat sebenarnya. Nah, jadi misalnya staf perpustakaan nih ada mengklik tautan berbahaya. Jadi bukan hanya membuka emailnya, tapi mengklik juga nih, ada lampirannya. Nah, lampirannya itu sebenarnya yang berbahaya gitu ya. Jadi ya dalam email phishing ini. Terus dampaknya apa gitu? Dampaknya akun admin dapat diretas karena sebenarnya sudah bisa masuk ke email internalnya tersebut atau data pengguna dicuri dan malware menyebar. Ini sebenarnya si awal dari ransomware itu kebanyakan dari email phishing ini. Dan ini solusinya apa sih kalau untuk email phishing atau social engineering ini? Itu sebenarnya ada pelatihan kesadaran keamanan cyber atau cyber security awareness training. Dan ini tidak hanya dilakukan dalam satu kali waktu gitu. Ini harus periodically karena kan ya macam-macam metode itu dapat digunakan oleh pelaku-pelaku tersebut dan sekarang sudah advance gitu ya. Lalu ada penggunaan password yang lemah. Jadi 30% karyawan menggunakan kata sandi yang sama untuk semua akun. Jadi ini misalnya tadi kita menggunakan sandi yang sama dengan misalnya e-commerce yang kita biasa gunakan gitu ya. Nah, terus e-commerce-nya tersebut mengalami data breach. Jadi sandinya ini kan terbuka gitu ya untuk pelaku-pelaku kejahatan tersebut gitu. Jadi sebaiknya untuk email-email organisasi untuk password yang berhubungan dengan kantor atau organisasi itu dibedakan dari password yang biasa kita gunakan untuk akses ke publik, e-commerce seperti itu. Oke. Lalu kurangnya pembaruan sistem atau patch management. Jadi ini biasanya organisasi tidak melakukan pembaruan sistem, padahal sudah ada sistem terbaru untuk aplikasi tersebut, tapi tidak dilakukan pembaruan otomatis. Kenapa ini menjadi sangat penting untuk patch management? Karena dalam metode keamanannya pada aplikasi tersebut itu selalu mengupdate apa saja celah keamanan yang ditemukan pada eksternal. Jadi ini cukup penting untuk terus melakukan pembaruan sistem atau antivirus yang biasa kita gunakan di komputer kita. Lalu kesalahan dalam penanganan data. Jadi ini penanganan data itu termasuk tadi ya klasifikasinya. Misalnya klasifikasi data ini dengan prioritas tinggi, tapi kita menangani data tersebut klasifikasinya misalnya yang internal. Jadi misal kita mengirimkan data
data pengguna ya, pengguna sistem perpustakaan, dan misalnya ada yang butuh laporannya gitu. Tapi datanya ini tidak dienkripsi atau filenya ini tidak di password, itu juga cukup cukup beresiko untuk datanya tersebut tersebar. Lalu penggunaan perangkat tidak aman. Nah, penggunaan perangkat tidak aman ini seperti apa sih? Jadi misalnya kita login aplikasi di organisasi atau untuk yang terkait dengan sistem manajemen perpustakaan ini menggunakan WiFi publik. Jadi WiFi-nya itu tidak berpassword, kan jaringannya itu publik gitu ya. Itu sangat beresiko untuk siapapun mengakses jaringan tersebut gitu. Oke, boleh next. Nah, oke. Ini adalah basic ransomware dan kebocoran data. Jadi, infeksi awalnya ransomware itu seperti apa sih misalnya? Jadi tadi para pelaku kejahatan tersebut masuk melalui email phishing dan lampiran berbahaya, lalu lampirannya tersebut diklik dan menyebar pada jaringan yang ada di organisasi kita. Jadi eksploitasi celah keamanannya ini, contoh misalnya kita lagi bekerja di luar gitu, dan VPN dan SSR yang kita gunakan tidak terupdate. VPN ini termasuk salah satu keamanan untuk remote access apabila kita bekerja di luar. Lalu apa yang terjadi setelah malware tersebut tersebar gitu ya pada jaringan atau pada jaringan organisasi kita? Itu bisa mengenkripsi database anggota, katalog digital, dan file-file penting lainnya. Jadi kita tidak bisa mengakses data-data tersebut gitu. Lalu setelah dienkripsi nih, kita tidak dapat mengakses data tersebut, begitu mereka akan menyisipkan file readme for decrypt gitu. Ini untuk si pembayarannya. Biasanya pembayarannya itu diminta dalam Bitcoin. Jadi karena Bitcoin ini memang susah di trace-nya. Jadi rata-rata untuk kasus ransomware diminta pembayaran dalam bentuk Bitcoin. Nah, lalu kalau misalnya nggak dibayar, apalagi nih mereka apalagi nih akan mereka lakukan, itu biasanya adanya ancaman atau publikasi data apabila tidak dibayar. Jadi kan kalau data ini dijual belikan, terus data kita tersebar di luar, kan itu menjadi resiko pada masing-masing pengguna atau masing-masing individu yang menggunakan sistem tersebut. Jadi bukan hanya untuk perusahaan, tapi kita pribadi sebagai pengguna sistem tersebut. Seperti itu. Nah, ini trennya pada global. Ini saya dapat dari CrowdStrike Global Threat Report 2025. Jadi memang untuk di Asia ini ada sekitar 14% serangan-serangan yang ditujukan untuk di Asia, dan top 10 industri targeted by interactive interaction itu di akademik ada di 3%, namun ada ancaman tersebut gitu. Dan yang lainnya ada di teknologi paling banyak itu ada 23%, dan consulting dan professional services itu ada di 15%, dan financial services ada di 10%. Jadi memang ancamannya sebenarnya ada, tapi memang tidak banyak kalau di akademik. Lalu bisa next. Nah, ini tren serangan cyber di Indonesia. Ini saya dapatkan dari reportnya BSSN tahun 2024. Aktivitas ransomware ada 514.508 yang terdeteksi, yang dilaporkan pada BSSN. Jadi ya Lockbit ini yang kemarin menginfeksi PDNS, Pusat Data Nasional Sementara, dan salah satu bank
syariah terbesar di Indonesia, yang dampaknya itu satu wilayah di Aceh itu tidak dapat eh, mengakses bank tersebut gitu Kak. Karena di Aceh mayoritas menggunakan bank tersebut. Jadi itu dampaknya cukup besar dan menghebohkan tahun lalu. Lalu aktivitas phishing yang sebenarnya yang tadi saya sampaikan, ada 26 juta aktivitas phishing, dan bisa dilihat dari chartnya ini cukup signifikan untuk akhir tahun lalu Desember, karena memang terekspos ternyata Indonesia sistem penanganan keamanan informasi itu tidak se-advance itu. Jadi banyak yang coba-coba juga dari luar untuk aktivitas phishing ini. Seperti itu. Terutama di financial industry, kemarin juga kami dapat klien yang memang uh, email phishing-nya itu kepada kepada bank tersebut itu ada 78% email phishing yang masuk ke internal bank tersebut. Bisa di next. Lalu ini tren serangan cyber untuk bulan Februari 2025. Itu hanya pada bulan Februari 2025 ada 3 kasus ransomware dan 84 data breach. Jadi memang tahun lalu itu menjadi lonjakan yang sangat besar untuk Indonesia, karena ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, sudah expose di eksternal bahwa di Indonesia ini datanya kalau bisa dibilang ya open source gitu ya, sudah diperjualbelikan di dark web tuh sudah banyak banget. Dan sektor apa sih yang menjadi targetnya mereka itu ternyata sektor administrasi pemerintahan yang ada di Indonesia. Yang sebenarnya menyimpan data kita itu juga cukup banyak, data pribadi dan data pendudukan. Pokoknya data-data kita tuh sebenarnya sangat beresiko gitu ya. Lalu boleh next. Nah, ini kita masuk ke case study-nya. Jadi tahun 2023 itu British Library ransomware attack. Jadi ada serangan ransomware yang terjadi di British Library yang penanganannya ini sampai berbulan-bulan, karena dan juga mengekspos data sensitif pengguna. Ini padahal di British Library ya, cuma memang sistem keamanan mereka banyak celah karena ya mikirnya siapa sih yang mau menyerang perpustakaan gitu. Tapi ya tetap ada resiko-resiko tersebut. Jadi insiden ini menunjukkan pentingnya strategi pencegahan seperti backup terisolasi atau air gap. Apa sih backup terisolasi ini? Jadi backupnya itu tidak hanya disimpan di sistem gitu. Karena misalnya sistem kita kena gitu, backupnya itu biasanya akan terdampak juga gitu. Jadi backup mana nih yang kita pakai gitu. Jadi backup itu sebenarnya lebih baik offline gitu ya. Jadi kita menggunakan backup tape gitu atau tape backup gitu. Jadi misalnya seminggu sekali itu kita backup pada minggu itu. Kalau bagus sih setiap hari sih ya di backup ya untuk aktivitas-aktivitas yang ada di perpustakaan. Jadi kalau misalnya backup di elektroniknya itu terdampak, masih memiliki tab backup tersebut yang sifatnya offline gitu ya, atau tidak terhubungan ke jaringan manapun gitu. Lalu untuk pelatihan anti phishing untuk staff ini juga cukup penting ya. Jadi masing-masing staff itu aware apabila ada email phishing atau email mencurigakan, itu lebih baik langsung di delete saja. Bahkan jangan dibuka gitu. Dan sistem deteksi ini itu seperti monitoring nih ya. Misalnya terjadi anomali jaringan kita misalnya digunakan untuk mengunduh mengunduh gitu gigabyte misalnya, itu kan sebenarnya anomali gitu ya. Terus dilakukannya misalnya ada yang menggunakan
jaringan tersebut pada jam 2 pagi gitu dengan dengan kapasitas yang cukup besar gitu ya, ada aktivitas mengunduh atau mengupload gitu. Jadi itu sebenarnya anomali itu bisa dimonitoring ya sistem jaringan kita. Dan pemulihan pasca serangannya ini membutuhkan biaya sebesar 6-7 juta euro dan waktu yang lama untuk pemulihannya. Karena ya British Library ini tidak memiliki mitigasi apabila terjadi serangan itu ya apa yang mereka lakukan apa yang mereka lakukan nih untuk responsnya dan tim mana yang akan bertanggung jawab itu belum ada pengelolaan hal-hal tersebut. Jadi dampaknya cukup signifikan. Lalu boleh next. Nah, ini tahun 2021 itu juga ada serangan Dharma ya. Dharma ini ransomware lokal milik Indonesia pada aplikasi SLIMS atau Senayan Library Management System di Indonesia. Jadi pertengahan 2021, 15 perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia menggunakan SLIM ini itu menjadi korban serangan Dharma ransomware varian crisis. Jadi serangan ini menyebabkan apa saja? Jadi ada enkripsi total database anggota, transaksi, dan katalog digital. Jadi masing-masing perpustakaan di perguruan tinggi ini tidak dapat mengakses data yang mereka miliki. Lalu tuntutan tebusan sebesar 0,5 sampai 2 Bitcoin yang saat itu bernilai 300 juta sampai 1,2 miliar. Lalu downtime-nya ini selama 2-4 minggu di beberapa kampus. Nah, ini tergantung nih bagaimana kampus ini bisa mentoleransi downtime-nya ini. Jadi sistemnya tidak bisa diakses, availability-nya tidak bisa diakses, terus confidentiality-nya juga datanya ini tidak bisa diakses dan misalnya didapatkan oleh pelaku kejahatan tersebut. Dan integriti datanya ini juga tidak dapat dipastikan apakah sudah dimodifikasi atau masih data itu seperti data awal gitu. Jadi dampaknya ini apa saja? Yang terdampak itu ada 15 kampus, utamanya di Jawa dan Sumatera. Lalu data terenkripsi 1,2 juta record anggota dan transaksi. Dan kerugian finansial untuk pemulihan dan downtime-nya ini sekitar 4,5 miliar rupiah. Jadi ini tidak seberapa ya sebenarnya dari tuntutan yang mereka miliki, tapi dampaknya cukup signifikan terhadap institusi. Dan kasus terparah satu kampus kehilangan 10 tahun data peminjaman karena tidak ada backup. Ya, backup ini memang cukup penting, tapi dilihat tidak penting gitu. Jadi misalnya kita ngerjain tugas nih, teman-teman kerjain tugas nih, tapi hanya ditaruh di cloud dan cloudnya itu tidak bisa diakses karena cloudnya teman-teman misalnya terhack gitu. Terus tugasnya atau skripsi kayak gimana hilang gitu aja gitu. Jadi memang backup ini dilakukan mau tidak maunya. Seperti itu. Boleh di. Nah, ini yang cukup menghebohkan. Serangan ransomware pada PDNS di Indonesia tahun 2024. Jadi di perusahaan saya bekerja juga berkelimpungan nih, banyak yang minta dari Kominfo ini minta saran dari BSSN atau Cyber Polri bagaimana penanganannya, terutama mereka tidak memiliki backup gitu ya untuk masing-masing institusi, padahal sudah diverifikasi dari data centernya gitu. Tapi tidak digunakan, jadi ya hasilnya juga cukup parah dan terekspos kemana-mana gitu. Bukan hanya di Indonesia, tapi keluar juga. Jadi banyak tuh. Jadi makin banyak serangan cyber yang datang ke Indonesia karena ternyata separah ini ya gitu. Jadi ini cukup menjadi pelajaran yang cukup penting gitu ya untuk pemerintah Indonesia. Boleh di
Nah, ini untuk kita mengamankan data itu ada berbagai macam cara ya. Jadi di sini saya akan membagikan beberapa framework yang dapat digunakan untuk organisasi diterapkan untuk mengamani data yang ada di organisasi. Nah, kalau di sektor publik ini, oke. Kalau di sektor publik itu memang wajib ada SPBE ya. Jadi standar keamanannya harus level 1 sampai 4 sesuai dengan Perpres nomor 95 tahun 2018. Lalu mewajibkan sertifikasi TKDN untuk produk keamanan. Ini maksudnya keamanan yang ada di pemerintah. Lalu mereka juga mewajibkan menerapkan NIST CSF. Di sini ada 5 tahapan di NIST. Ada identify, jadi kita mengidentifikasi aset-aset yang kita miliki itu apa saja. Lalu memprotek nih, bagaimana caranya memprotek aset-aset tersebut, baik elektronik maupun fisikal. Lalu detect itu tadi ya, monitoring apabila ada aktivitas anomali gitu, kita tahu nih, bahwa organisasi kita nih ada anomali nih, jadi kita bisa meningkatkan keamanan atau melakukan kewaspadaan gitu ya untuk dan respon ini bagaimana kita menghadapi apabila terjadi serangan atau menjadi misalnya ada anomali tadi, kita tuh responnya seperti apa. Ini jadi sebelum adanya serangan itu kita merespon anomali tersebut tuh bagaimana sih. Lalu recover apabila terjadi serangan gitu, itu bagaimana kita mengatasinya. Mulai dari misalnya backupnya itu kita restore. Nah, di backupnya itu juga kita harus tes gitu ya, minimal setahun sekali lah untuk backup ini ternyata bisa direstore seperti itu. Jadi itu adalah sisi untuk recover. Terus untuk di sektor swasta dan UMKM itu ada sertifikasi ISO 27001 ini mengenai information security management system. Jadi ada 114 kontrol keamanan dalam Aneks A yang bisa kita misalnya kita tidak mau misalnya bagian development-nya kita non-applicable-kan itu bisa sebenarnya. Cuma itu tergantung menyesuaikan masing-masing organisasi untuk kebutuhannya seperti apa. Lalu untuk sektor spesifik itu ada OJK dan BI yang mengatur di sektor industri keuangan, perbankan, asuransi, financial technology, lalu ada PCI DSS untuk payment card industry requirements. Jadi ada 12 requirements ini untuk penyimpanan kartu kredit itu seperti apa, kartu debit itu seperti apa, itu diatur di PCI DSS. Lalu ada CIS controls, ini untuk technical sistemnya itu pengamanannya seperti apa. Lalu ada COBIT juga, ini untuk IT governance secara keseluruhan organisasi. Jadi tata kelola IT-nya itu seperti apa. Dari people, process, teknologinya itu diatur di sini. Gitu. Nah, lalu challenge-nya di information security di Indonesia itu apa saja sih? Yang pertama ya tadi infrastruktur tidak merata. Jadi 63% organisasi di luar Jawa tidak memiliki CISO. CISO ini C-levelnya Information Security Officer. Jadi CISO ini bisa bentuknya perorangan seperti manajer itu bisa dijadikan CISO. Jadi yang memastikan bahwa keamanan informasi di organisasi tersebut diterapkan dengan sesuai gitu ya. Dan keterbatasan SDM cyber profesional ini memang jadi kendala beberapa tahun terakhir karena SDM cyber ini juga tidak banyak ya di Indonesia dan bahkan pakar-pakarnya ada
cyber profesional di Indonesia, tapi mungkin ya untuk di Indonesia sih masih belum terlalu dianggap terlalu penting gitu ya. Jadi banyak juga yang tidak menetap di sini gitu. Jadi kepatuhannya rendah, hanya 12% BUMN yang memenuhi standar SPBE level 3. Level 3 ini apa sih gitu. Jadi sistemnya terintegrasi, data terkelola dengan baik. Ini sebenarnya minimal requirement yang ada untuk BUMN, tapi hanya 12%. Gitu. Jadi level 1-2-nya ini berarti kan 88% ya BUMN yang masih ada di level 1-2. Itu masih mengandalkan proses manual, integrasi datanya lemah, jadi berpotensi ya terhadap serangan cyber. Lalu layanan publik juga kurang efisien. Terus ada ancaman lokal juga, jadi sudah ada varian ransomware lokal versi Indonesia, Dharma tadi, dan dampaknya cukup signifikan ya untuk perpustakaan di Indonesia. Lalu ada phishing berbasis budaya, jadi mengaku dari bank tertentu atau Ditjen Pajak. Dan terakhir yang heboh itu ada SMS ya, yang terlihat sangat official gitu dari suatu bank gitu. Tapi kok isinya mencurigakan. Nah, itu kita harus jangan mudah percaya gitu ya. Misalnya ada SMS nih dari bank bla bla bla. Terus kita buka, kita isi, kita harus lihat juga nih URL-nya ada HTTPS-nya atau tidak. Kalau misalnya ada, kok kayaknya bukan deh, bukan dari bank tersebut deh, bukannya bukan official ya. Jadi kita tuh harus waspada juga ya, karena serangan ini tuh ya cukup advansif peningkatannya. Gitu. Misalnya ada juga dari email Dirjen Pajak belum bayar pajak ini, terus harus mengisi form tertentu yang mengisi data pribadi kita. Itu juga ya cukup heboh tahun lalu. Lalu juga misalnya ada voice phishing ya, phishing atau phishing gitu. Jadi ditelepon nih kami dari bank ini, terus minta nomor kartu, minta CVV, minta yang pokoknya yang tertera di kartu gitu. Itu lebih baik tidak kita berikan kecuali kita menelpon ke CS-nya langsung, misalnya ada masalah gitu ya, karena sangat jarang tidak pernah gitu ya, misalnya ujuk-ujuk dari bank tersebut minta data kita gitu untuk apa gitu. Ya. Jadi itu memang kita harus ekstra waspada sih terhadap data-data kita. Lalu selanjutnya, nah ini bagaimana sih mengukur kesuksesan di data untuk perlindungan data yang ada di organisasi kita itu? Ini hanya sebagai contoh gitu ya, ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan. Jadi misalnya jumlah insiden keamanan informasinya itu kita ukur nih misalnya dalam per kuartal gitu ya, ada berapa insiden keamanan gitu. Misalnya ada email phishing itu kita harus catat supaya kita tahu nih, oh ternyata peningkatannya cukup signifikan pada kuartal ini gitu. Dan oh gimana nih untuk mengatasinya nih solusinya. Itu kita bisa melakukan awareness ya kepada di perusahaan di dalam organisasi tersebut. Lalu kecepatan deteksi dan respon. Jadi misalnya ada anomali tadi, anomali jaringan atau anomali yang local system gitu. Kita kita juga harus mendeteksi log-log yang apa namanya yang anomali tersebut atau kok misalnya ada yang mau akses nih ke sistem perpustakaan tadi misalnya jam 2 itu ngapain misalnya kan itu harus diperhatikan juga. Lalu data terenkripsi di database kita juga itu diperhatikan juga, misalnya penanganan data kita mau ngirim data pengguna gitu ya, itu harus menggunakan password tadi. Lalu pelatihan karyawan nih, karyawan yang mengikuti atau
staff-staff yang mengikuti pelatihan keamanan informasi dan data protection ini berapa persen. Itu semuanya juga harus mengikuti, bukan hanya misalnya orang IT atau operasionalnya, tapi semua harus mengikuti pelatihan keamanan tersebut. Karena email phishing misalnya di suatu bank misalnya nih ya, dikirimkannya ke sales gitu. Salesnya belum pernah mendapatkan pelatihan keamanan informasi, yang dia nggak tahu, diklik dia itu email phishing-nya, lampiran tersebut, dan menyebar ke semua sistem di bank tersebut. Dan tadi ya backup dan pemulihan, ini kita harus mengelola strategi backupnya itu seperti apa. Backupnya ini misalnya harus offline, terus dilakukan seminggu sekali, sebulan sekali, atau setiap jam berapa. Dan backupnya ini dites nih, kita tes restore nih, misalnya oh ternyata backupnya berhasil di restore, itu juga harus dilakukan gitu ya. Jadi bukan hanya kita backup saja, tapi tidak pernah tes backupnya tersebut dapat digunakan atau tidak. Nah, ini misalnya insiden DLP menurun, ini DLP data leak prevention gitu ya. Jadi insidennya menurun itu juga dapat diukur. Oke. Oke, sepertinya cukup pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke Bu Wiwit sebagai moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Putri atas pemaparannya dan juga insight-nya yang sebenarnya banyak ya, banyak sekali. Juga ada beberapa poin-poin yang perlu kita highlight ya. Ini saya coba sampaikan beberapa ringkasan dari paparan Ibu Putri tadi ya. Ternyata dalam tujuan utama kita melakukan proteksi data itu ada, mungkin ini teman-teman mahasiswa semua juga, semua orang perlu tahu bahwa 3 hal ini ya yang paling penting, CIA, confidentiality, integrity, availability. Nah, ketika salah satu dari 3 aspek ini terganggu, dilanggar, maka sudah ada ancaman, artinya ya, sudah ada ancaman pada instansi kita atau misalnya individu gitu ya. Terus ternyata dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Putri, banyak sekali kasus-kasus di mana people menjadi kelemahan dalam proteksi data atau keamanan gitu ya. Jadi tidak hanya soal teknologi, tapi 3 aspek itu semua harus kita kelola. People, orang-orangnya bagaimana, kemudian proses, apakah proses kita tuh sudah baik atau tidak, dan juga teknologinya, teknologi apa yang kita pakai gitu. Karena tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Putri bahwa 68%, ini sangat besar sekali datanya, bahwa semua pelanggaran atau ancaman ya, attack ini dimulai dari phishing dan social engineering. Nanti mungkin kita bisa gali lebih dalam tipe-tipe ancaman. Tadi ada beberapa istilah yang mungkin teman-teman di sini belum familiar. Ada phishing, ada ransomware, ada malware. Itu sebenarnya apa sih istilah-istilah tersebut ya? Nah, social engineering ini juga menjadi aspek yang sebenarnya menjadi kelemahan yang besar. Bahkan tadi sudah disampaikan berdasarkan pengalaman Ibu Putri, bahkan di perbankan yang notabene sudah sangat secure ya, dan mengurus data-data yang sangat sensitif, itu tetap ada celah. Jadi semua instansi tidak ada yang sangat secure, pasti punya celah, dan paling banyak ternyata celahnya dari human. Nah, bagaimana kita sebagai pengelola data, kita kan tidak hanya pustakawan ya, information scientist, kita information professional, kita semua bakal mengelola data. Kita lihat nanti beberapa tahapannya gitu ya untuk pengamanan datanya. Gitu. Tadi sudah disampaikan juga tentang aturan. Di Indonesia kita harus lihat aturan-aturan apa yang terkait dengan pengelolaan data. Dan kita harus comply atau patuh terhadap aturan tersebut. Karena kalau misalnya kita nggak patuh, tadi sudah ada disampaikan, kita bisa kena sanksi pelanggaran. Dan semua orang yang datanya ada kita kelola, itu punya hak untuk meminta haknya untuk kita comply terhadap aturan gitu ya. Kalau misalkan datanya bocor, itu kita bisa kena denda misalnya. Nah, ini bisa berbahaya. Bahayanya tidak hanya segi finansial, tapi juga mungkin kita punya nama yang jadi jelek, tidak dipercaya lagi, seperti itu. Nah, kemudian tadi yang saya perlu poinkan adalah, yang perlu saya highlight adalah, kita apakah ketika mengelola data sudah mengklasifikasi datanya atau belum? Ya,
klasifikasi data berdasarkan degree-nya, misalnya apakah itu data confidential. Kita harus tahu data confidential itu apa saja, gitu. Kemudian data internal, data publik yang mana aja. Dan apakah data di perpustakaan, sistem manajemen perpustakaan kita, atau di instansi kita dimanapun, itu sudah kita buat level prioritas. Ini sangat penting sekali sebagai awal ya Bu Putri ya. Gitu. Kemudian tadi sudah ada datanya juga bahwa tidak ada CISO, Chief Information Security Officer. Kira-kira siapa nih di organisasi kita nanti yang bakal bertanggung jawab ketika terjadi ancaman gitu. Dan juga ada semacam apa ya, pandangan yang agak menyepelekan ya. Ternyata ada banyak sekali kasusnya. Siapa sih yang mau nyerang perpustakaan? Mungkin kita terlalu terlena dengan pemikiran tersebut. Padahal ada aja orang-orang yang mau mengambil data sensitif yang kita miliki gitu. Dan kerugiannya tidak hanya segi finansial aja, tapi juga mungkin image kita, credibility kita dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, ini adalah topik yang sangat menarik yang sudah dipaparkan oleh Ibu Putri. Setelah ini kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Saya harap teman-teman mahasiswa dan juga peserta yang lain atau mungkin dosen-dosen juga yang ingin bertanya menggali lebih banyak pengalaman dari Ibu Aidia Putri karena sayang nih mumpung kita sudah undang, beliau juga berpengalaman di bidang ini. Jadi mungkin kita buka aja sesi tanya jawabnya ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan raise hand dan juga atau mungkin kalau networknya kurang oke bisa tulis di kolom chat. Tapi kalau misalnya ingin sampaikan secara langsung bisa raise hand, nanti akan saya pilih ya. Silakan. Kita buka mungkin berapa pertanyaannya? 3 dulu kali ya. Ya, silakan teman-teman. Siapa yang ingin bertanya? Ini ada 94 participants nih. Ini sangat menarik memang ya. Di sini ada Ibu Nadia Mentari, mahasiswa pasca sarjana di UI. Ya, saya persilakan saja mungkin langsung kepada Ibu Nadia. Baik, terima kasih Ibu Aidia dan Ibu Wiwit. Mohon maaf saya off cam karena jaringan sedang tidak stabil. Terima kasih banyak atas paparannya Ibu Aidia, sangat menarik sekali. Saya ingin bertanya, tadi kan tentang perlindungan data ya. Kalau ini kan kita sebagai seseorang yang penyelenggara gitu, penyelenggara sistem perlindungan data itu. Tapi kalau misalkan konteksnya ketika kita jadi korban, misalkan kan tadi ada undang-undang perlindungan data gitu, tapi di sini kita sebagai masyarakat kan beberapa kali data kita kan bocor dari pemerintah ataupun dari misalkan dari pihak perbankan gitu kan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Dan selama ini selama menjadi konsultan ini, apakah Ibu pernah mendapatkan kasus yang benar-benar undang-undang itu benar-benar berjalan gitu sanksinya tadi gitu. Ini aja, itu aja sih Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya Bu Nadia. Mungkin sambil menunggu, jadi peserta yang lain diharapkan untuk bertanya ya, mungkin terkait dengan apa yang menjadi kekhawatiran atau misalnya mungkin masih ada kurang jelas boleh ditanyakan. Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya kita jawab dulu kali ya Bu ya. Ya. Jadi memang ini pertanyaan juga nih dari klien-klien yang ada di perusahaan saya gitu ya. Apa sih apa sanksinya gitu? Sebenarnya sanksinya sudah ada, namun untuk lembaga PDP ini belum ada yang authorized untuk menjalankan apa namanya audit gitu ya. Misalnya ada kebocoran data. Lalu kalau di perbankan itu kan langsung diaudit OJK dan apabila oh iya nih dampaknya cukup signifikan kepada nasabah misalnya, itu akan diberikan denda atau sanksi. Tapi untuk di UU PDP ini memang belum ada karena baru juga diterapkan gitu ya RPP-nya yang harus dilakukan oleh apa masing-masing organisasi itu juga belum disahkan. Jadi memang belum ada landasan hukumnya untuk apa namanya untuk memberikan saksi gitu. Sebenarnya sudah ada undang-undangnya, namun lembaganya yang mempunyai otorisasi untuk melakukan tersebut belum ada. Jadi saat ini masih menunggu lembaga tersebut dibentuk oleh siapa
karena perubahan dari struktur Komdigi ya sekarang juga itu delaynya cukup lama. Harusnya dalam waktu dekat ini sudah ada lembaga yang akan memberikan peringatan atau sanksi apabila terjadi kebocoran data pada organisasi gitu. Lalu apa yang dapat kita lakukan gitu? Misalnya kita sebagai korban nih, itu sebenarnya kalau di Indonesia saat ini kita bisa melaporkannya gitu ya ke Komdigi atau ke Cyber Polri gitu. Itu sudah banyak apa channel-channel untuk melaporkan kebocoran data pribadi kita gitu. Namun saat ini memang apa penanganannya itu hanya sebatas melaporkannya dulu saja. Tapi untuk tindak lanjutnya juga belum jelas ya dari regulator seperti apa. Gitu yang bisa saya jawab. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Putri atas pemaparannya. Jadi sebenarnya kalau bisa simpulkan dari segi aturan ya Bu, apakah kita Indonesia ini masih memang belum terlalu ya Bu ya untuk Iya melindungi betul. customer atau data pribadi gitu. Jadi memang Ya. soal UU PDP aja baru 2022 ya. 2022 dirancangnya dan diterapkannya itu baru 2024 tahun lalu ya, bulan Oktober gitu. Jadi memang sangat baru gitu. Jadi ini adalah hal yang baru di Indonesia. Kalau di luar negeri itu seperti di Europe gitu sudah ada GDPR yang mungkin sudah lebih lama dan sudah beberapa kasus yang sudah diberikan sanksi, atau di Amerika juga beberapa ada yang menggugat gitu ya ke perusahaan yang membocorkan data kita. Cuma di Indonesia sejauh ini sih ya masih belum ada sih. Ya, belum ada regulasi lengkapnya gitu ya. Iya, betul. Or kita bisa lapor ke Komdigi, Cyber Polri, tapi ya bisa jadi tidak ditindak lanjuti karena memang perang hukumnya tuh belum lengkap gitu ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Putri. Di sini saya lihat ada Bapak Ari Nugraha. Nah, beliau adalah orang yang sangat terkenal, termasuk salah satu yang develop Slims ya Bu Putri. Silakan, Oke. Pak Ari Nugraha. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar ya? Ya, terdengar Pak. Terdengar Pak. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Pak Ari. Ya. Baik, terima kasih Ibu Wiwit dan Ibu Putri untuk presentasinya, sangat menarik sekali. Pertanyaan saya adalah ada kaitannya mungkin dengan dengan kurikulum yang kami lakukan di program studi ilmu perpustakaan. Saat ini salah satu mata kuliah di program studi kami adalah terkait dengan penerapan sistem integrated library system ya, atau sistem otomasi perpustakaan gitu. Salah satunya kan mungkin yang diajarkan oleh para dosen adalah software open source yang namanya Slims ya. Kebetulan menarik sekali bahwa tadi menurut pelaporan di slide tadi ada kasus Slims menjadi korban dari ransomware ya di situ ya. Nah, ini sangat menarik sekali, dan juga belakang ini juga kami melihat kasus Slims tidak hanya menjadi korban ransomware tetapi juga menjadi korban terhadap hack device judi online ya, saat ini sedang marak juga seperti itu. Pertanyaan saya untuk Ibu Putri adalah sebagai pengelola sistem otomasi atau sistem manajemen perpustakaan dalam hal ini, kira-kira best practice apa yang sebaiknya dilakukan untuk menjaga agar sistem yang kita kembangkan atau yang kita install, kita pasang itu aman untuk digunakan. Gitu. Jadi terlindung dari serangan-serangan saat ini. Jadi tentunya tadi sudah jelaskan juga bahwa masalah utamanya ternyata bukan hanya di sistemnya, tapi juga di people, di orangnya gitu. Karena justru teknik social engineering itu ternyata lebih mudah dilakukan dan lebih rentan dibandingkan peretasan kepada sistem mungkin seperti itu. Jadi pertanyaan saya kembali, saya ulangi lagi, adalah kira-kira dari pandangan Ibu Putri ini, best practice apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan
pertama dari pengelola sistem, kemudian dari usernya sendiri di perpustakaan gitu. Karena kan di user di perpustakaan itu kan bukan hanya pengunjung ya, tetapi pengelola perpustakaan dalam hal ini adalah orang-orang misalnya kataloger atau pustakawan yang menggunakan sistem, itu kan mereka juga bisa jadi menjadi aktor yang menyebabkan suatu sistem itu penetrable gitu, bisa dihack oleh orang lain gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, silakan kepada Ibu Putri. Oke. Bisa ke slide yang ini, Bu Wiwit, yang security framework. Security framework ya. Iya. Coba Tadi kan pertanyaan dari Pak Ari Nugraha, apa yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan informasi perpustakaan? best practice-nya gitu ya, Bu. Bentar ya. Jadi sebenarnya best practice-nya kalau di klien-klien kami ini, nah itu tadi yang, nah, ya. Nah, jadi best practice-nya itu di klien kami ini untuk keamanan Pak Ari itu banyak menerapkan 27001. Ini kan memang untuk sistem informasi manajemen sistem gitu. Jadi dalam ISO 27001 ini ada pengamanan untuk people, organisasi, lalu teknologinya juga, dan aplikasinya itu harus diterapkan apa gitu. Jadi memang ada klausulnya. Klausul itu wajib harus diterapkan ya untuk ISO 27001 ini. Jadi itu ada klausul mengenai awareness. Jadi awareness kepada masing-masing pemangku kepentingan gitu ya. Ada staffnya, lalu ada misalnya stakeholder, lalu ada juga pengguna gitu ya. Itu harus dilakukan awareness untuk menjaga keamanan data yang ada di perpustakaan gitu. Lalu apa juga nih yang dapat dilakukan di ISO ini? Itu ada aset manajemen. Jadi kita mengidentifikasi nih aset-aset yang dimiliki oleh perpustakaan gitu. Jadi kita mencatat nih aset, misalnya aset aplikasi apa saja yang digunakan. Lalu misalnya kita menggunakan cloud, itu juga harus kita catat gitu ya, cloud-nya gimana dan siapa yang melakukan pengelolaan cloud ini. Lalu untuk aset manusianya nih, siapa aja yang dapat mengakses atau memiliki admin atau privilege admin gitu ya, yang bisa memodify nih dalam sistem tersebut gitu. Itu kita juga identify, lalu ada akses manajemen juga. Jadi siapa aja nih yang dapat akses ke sistem perpustakaan tersebut gitu. Jadi memang di ISO 27001 ini cukup komprehensif ya Pak untuk pengelolaan keamanan informasinya gitu. Jadi best practice-nya di kami sih kebanyakan untuk sertifikasi ISO 27001 ini. Dan itu mungkin bisa diterapkan juga untuk sistem manajemen perpustakaan gitu ya. Karena kan sebagai organisasi, sistem ini juga memiliki data-data yang cukup penting dan berisi juga data pribadi pengguna maupun staf yang ada di organisasi tersebut. Seperti itu. Terima kasih untuk jawabannya, Ibu Putri. Mungkin saya boleh saya melanjutkan pertanyaan dari sini? Oh, ya. Ya, mungkin penerapan ISO 27001 ini sangat bagus sekali ya apabila diterapkan di terutama di perpustakaan yang memang lingkupnya large scale lah ya. Tapi mungkin banyak kasusnya kan perpustakaan itu mungkin scale-nya itu lebih kecil gitu. Jadi apakah ISO 27001 ini mungkin ada semacam subset atau penerapan secara lebih minimal yang mungkin bisa diterapkan di perpustakaan dengan skala lebih kecil gitu? Oke, jadi di dalam ISO 27001 ini kan berisi aset-aset, aneks-aneks gitu ya Pak ya. Jadi ada aneks yang membahas aset manajemen, akses manajemen, lalu teknologinya itu seperti apa. Nah ini dapat disesuaikan juga nih di perpustakaan. Jadi
mana sih prioritas yang paling penting. Jadi kan di perpustakaan misalnya tadi ya ada klasifikasi informasi itu juga ada di ISO ini. Jadi kita bisa melakukan asesmen sendiri nih, misalnya klasifikasi informasi kita sudah menerapkan klasifikasi informasi, misalnya tadi data pribadi, data koleksi, atau data transaksi, dan penanganannya seperti apa. Cuma kalau untuk subsetnya ini sih sebenarnya belum ada ya Pak. Cuma bisa dijadikan acuan gitu di perpustakaan kalau oh ini apa ada item-item yang harus diamankan di untuk sistem manajemen perpustakaan ini gitu sih Pak. Baik, terima kasih. Satu lagi ya, terakhir mungkin. Iya, silakan Pak. Sekarang kan mungkin kalau dari sisi infrastruktur ya, artinya aplikasi itu kan bisa diinstal on-premise atau cloud ya. Ya. Kalau dari pandangan Ibu Putri sendiri, saat ini kira-kira preferable solution-nya kalau misalkan di sebuah perpustakaan itu lebih prefer ke on-premise atau cloud ya untuk infrastruktur? Oke, ya. Ya, pertanyaannya sangat menarik ini Pak, karena ini menjadi isu hangat juga ya untuk cloud security. Jadi ada beberapa perusahaan gitu ya penyedia cloud gitu, itu tidak bersedia untuk mengikuti kebijakan keamanan informasi yang kita terapkan di organisasi kita. Jadi pengamanannya itu apa sih untuk cloud? Jadi kita tuh harus make sure kalau misalnya data kita hanya dapat diakses oleh organisasi kita dan tidak dapat apa namanya di retrieve gitu ya oleh cloud providernya, dan itu memang saat ini sih masih belum ada landasan yang yang firmnya gitu seperti apa Pak. Jadi kebanyakan sih dari klien saya juga itu on-premise sih. Jadi datanya itu dikelola sendiri oleh internal IT-nya mereka seperti itu, Pak. Karena cloud ini masih juga kita harus make sure untuk benar-benar make sure kalau data kita itu aman ditaruh di cloud tersebut, gitu sih Pak. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu Putri. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan juga jawabannya Ibu Putri dan Bapak Ari. Oke, selanjutnya kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab, mungkin dari teman-teman partisipan yang lain. Masih ditunggu pertanyaannya. Silakan. Ya, bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada pertanyaan lanjutan? Jadi dari diskusi kita hari ini ya, tadi banyak sekali sepertinya upaya-upaya juga yang bisa kita lakukan sebagai individu atau sebagai mungkin kita pengelola data yang dalam lingkup perpustakaan yang kecil gitu ya. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Ari. Sebenarnya best practice-nya kita bagaimana sih, apa yang kita harus lakukan gitu. Nah, sorry, ini ada chat masuk. Coba kita dengarkan pertanyaan. Oke. Ya, jadi kalau di perpustakaan kecil bagaimana nih? Kalau misalnya ada Bapak Ibu sekalian peserta di sini yang dari perpustakaan kecil gitu. Jadi kalau misalkan kita terapkan ISO 27001 ini kan large scale dan juga kompleks ya Bu Putri ya. Nah, kita bisa mungkin terapkan bagian-bagian dari ISO tersebut gitu. Betul, Jadi mungkin ya. kita tidak perlu sertifikasinya, tapi kita baca dari ISO tersebut best practice-nya seperti apa. Gitu. Nah, contohnya ini yang dari NIST mungkin ya, yang paling utama ini kan simplified ya. Jadi ada 5 tahapan. Nah, ini di perpustakaan kita, perpustakaan kecil mungkin kita tidak punya sertifikasi, karena untuk sertifikasi itu keluar dananya sangat banyak gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan sebagai pengelola data, mungkin di awal kita identify dulu. Kita punya klasifikasi data, kita identify dulu data-data yang confidential dan itu terus dijaga. Nah, kemudian kita protect bagaimana tahapan-tahapan perlindungan datanya. Nah, setelah di-identify, kita lakukan prioritas juga kan ya. Selain itu juga kita mungkin detect, kita lihat, tadi sudah ada beberapa data yang sudah dipaparkan oleh Ibu Putri, statistik
kira-kira serangan apa yang paling sering terjadi gitu. Serangan apa yang paling sering terjadi, kemudian kita harus mewaspadai dari serangan-serangan tersebut. Nah, yang paling sedihnya adalah karena kasus kemarin yang bocor itu dari pemerintah ya, Bu. NI apa, Bu? NIDN ya? Eh, Apa PDNS? oh, sorry, PDNS. Saya lupa singkatan PDNS. Itu beritanya tersebar di seluruh dunia ya, Bu. Ya, betul. Sehingga di kalangan mungkin white hat atau black hat itu ya, Black yang hat. suka hacking, nyoba-nyoba nih, oh Indonesia ternyata open source nih, bisa dicoba. Sehingga datanya tuh kelihatan statistiknya dari bulan November ke Desember peningkatannya sangat-sangat signifikan. Nah, Betul. ini jadi warning buat kita semua sebagai pengelola data, harus hati-hati ada peningkatan ancaman gitu. Nah, setidaknya kita tahu tahapan-tahapannya. Kemudian yang mungkin agak jarang untuk disadari oleh banyak pengelola data adalah bagaimana kita merespon jika terjadi sebuah serangan gitu. Tadi ada pertanyaan, ada yang angkat tangan, tadi bisa angkat tangan lagi. Yang ada bertanya ya, Rafli Wibisono. Silakan Rafli. Baik, sebelumnya terima kasih atas pemaparannya Ibu Putri dan Bu Wibit. Saya izin bertanya saja, Bu. Saya Raffi Wibisono dari program studi ilmu perpustakaan S1 kelas A. Saya ingin bertanya saja sebenarnya, apakah birokrasi yang rumit itu menjamin keamanan data yang kita berikan gitu? Atau malah sebaliknya, karena birokrasi yang biasanya rumit akan memberi, kita harus mengirim verifikasi data ke berbagai hal gitu kan. Jadi apakah itu menjadi rentan atau malah menjadi menjamin keamanan data kita? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Oke, terima kasih Rafli atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab. Ya. Terima kasih Mas Rafli untuk pertanyaannya. Jadi memang birokrasi atau misalnya maksudnya sistemnya makin rumit gitu ya. Jadi makin ribet nih, kita harus verifikasi segala macam gitu untuk mengakses data itu menjamin keamanan data kita gitu. Itu sebenarnya dalam prinsip keamanan informasi itu semakin rumit pengelolaan atau aplikasi kita gitu ya. Itu jadi akan semakin aman gitu. Jadi misalnya untuk sistem administrasi di sistem manajemen perpustakaan gitu ya. Jadi untuk sistem admin ini misalnya login bisa nih pakai username dan password. Tapi selain itu apalagi nih yang bisa diterapkan itu dengan multi-factor authentication. Jadi kita ada login ke SMS gitu. Jadi misalnya jadi kan itu ada dua faktor gitu ya untuk kita bisa login ke sistem manajemen perpustakaan tersebut gitu. Jadi itu ya menghindari untuk satu kali login, misalnya username kita bocor, password kita bocor, terus kan masih ada safety netnya nih ya, masih ada kita ada OTP gitu yang dikirimkan ke HP kita gitu. Itu termasuk double keamanan gitu. Jadi memang untuk meningkatkan security itu harus memang diperumit gitu sistemnya itu sedemikian rupa. Oke, baik. Terima kasih Bu Putri atas jawabannya. Nah, kalau dari aspek pengelola data, pengelola sistem, itu memang kalau kita mau secure itu stepnya banyak gitu ya tadi yang sudah disampaikan. Nah, tapi jadi bikin rumit kita ya untuk login kita harus ada tunggu OTP dulu, two-way verification, authentication gitu. Nah, tapi tadi dari pertanyaannya Rafli, sepertinya dari segi pengguna ya Rafli ya, birokrasi misalnya mendaftar sesuatu gitu ya. Nah, kalau itu bagaimana Bu Putri? Misalnya dia mau buka aplikasi, terus ada berapa tahapan-tahapan, menyediakan data, foto, KTP, dan lain sebagainya. Apakah itu berat tujuannya tuh untuk security atau justru malah jadi celah nih Bu Putri? Oke, kalau misalnya nih kita login di bank gitu ya, misalnya kita mau pakai aplikasi BCA gitu, kita kan harus ada beberapa yang dimasukkan gitu ya, ada nomor telepon, ada NIK kita, terus misalnya foto, itu memang menjadi standar keamanan untuk masuk ke bank kita gitu, ke akun kita. Itu memang semakin rumit birokrasinya gitu, itu akan semakin secure. Karena tidak hanya misalnya tadi ya username
apa misalnya nomor telepon kita nih bocor gitu. Lalu ada yang coba-coba login menggunakan nomor telepon gitu dan dia ternyata punya akses ke WhatsApp kita gitu. Itu kan bisa sangat riskan gitu ya. Tapi kan ada beberapa safety net tadi ya, ada misalnya ada harus foto, ada harus memasukkan NIK, itu ada beberapa hal yang perlu diverifikasi lagi untuk sistem tersebut untuk kita bisa masuk. Jadi ya akan semakin secure apabila makin repot gitu ya untuk masuk ke sistem tersebut. Ya, terima kasih Rafli pertanyaannya dan juga Ibu Putri atas penjelasannya ya. Kita masih ada waktu sekitar 20 menitan lagi. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oh ya, ini ada di chat Bu Putri, salah satu mahasiswa kita namanya Zikrama. Saya bacakan ya. Tadi Ibu sempat menyebutkan soal penyalahgunaan hak akses data, hak akses data pengguna perpustakaan oleh pustakawan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana skema yang paling ideal untuk mengatur hak akses tersebut, gitu, untuk meminimalisir adanya celah ya untuk terjadinya threat atau ancaman. Silakan Bu Putri. Jadi untuk meminimalisir untuk penyalahgunaan akses ini ada yang namanya list privilege. Jadi masing-masing pustakawan itu kita berikan akses yang hanya untuk mereka untuk skop pekerjaan mereka, misalnya hanya untuk mencatat gitu ya. Tapi mereka nggak bisa nih lihat laporannya, itu misalnya yang bisa lihat laporannya atau yang bisa ekstrak laporan dari data pengguna itu hanya admin. Jadi dari perpustakaan hanya bisa lihat data pinjamannya, lalu misalnya menggunakan NIM gitu ya, nomor induk mahasiswa misalnya kayak gitu. Jadi hanya melihat nomor induk mahasiswa, terus data pinjaman seperti itu. Jadi dia tidak bisa melihat data pribadi atau report keseluruhan. Itu yang disebutnya adalah list privilege. List privilege ya. Jadi Ya. saya dulu juga ingat pernah belajar dokumen. Ibu mungkin ingat ya dokumen apa ya Bu yang kita menulis list privilege itu di setiap aktor atau bukan aktor ya, lebih ke siapa aja sih stakeholder Ya, yang bisa, kemudian ada levelnya ya Bu. Itu ya, dokumen apa yang kita siapkan untuk itu. Jadi tergantung role-nya nih, misalnya pustakawan nih, makanya itu harus dikelola ya dari sistem adminnya atau secara keseluruhannya. Jadi misalnya pustakawan hanya bisa input data dan melihat data peminjaman dalam periode waktu berapa lama, misalnya seperti itu. Itu beberapa sudah bisa sih di-customize untuk apa namanya untuk hal tersebut. Itu perlu digali-gali sendiri sih oleh IT-nya. Oke, terima kasih Bu Putri atas pemaparannya dan juga Zikrama atas pertanyaannya. Kita masih ada waktu, masih saya tunggu pertanyaan lanjutan. Nah, sebelum itu saya juga mungkin saya bertanya dengan Bu Putri ya Bu. Nah, kalau dari diskusi kita hari ini, kira-kira sebenarnya masalah utama yang paling krusial yang harus kita tackle terkait dengan atau perlindungan data di sistem manajemen perpustakaan itu sebenarnya aspek apa dulu nih yang perlu kita lakukan stepnya kalau kita memang masih kosong nih sebagai sistemnya perpustakaan dan kita belum ada penanganan terkait dengan security. Jadi apa yang perlu kita lakukan dulu, Bu? Oke, jadi pertama-tama itu memang kita harus mengklasifikasikan nih data-data tadi kan ada tipe-tipe data ya. Jadi kita klasifikasikan prioritas data tersebut gitu. Jadi misalnya ya tadi kan data nasabah, data pengguna itu termasuk prioritas tinggi. Jadi kita lebih ekstra dalam pengamanannya. Lalu kita identifikasi juga aset-aset yang dimiliki oleh perpustakaan. Di aset apa saja aplikasi yang digunakan, terus datanya disimpan di mana, lalu siapa saja yang bisa akses, lalu penggunanya itu ada berapa saat ini, itu tuh harus direkap gitu, harus diidentifikasi untuk aset-asetnya. Lalu untuk misalnya untuk suppliernya nih, misalnya kita menggunakan vendor untuk pengembangan sistem manajemen perpustakaan ini, kita harus memastikan orang-orang di vendor tersebut juga aware terhadap keamanan informasi, telah mendapatkan training
informasi dan apa ada yang mendampingi dari sisi internal organisasi juga seperti itu. Jadi memang harus mengidentifikasi hal-hal dasar seperti itu dulu, baru kita lebih ke sesi advance-nya, monitoring, lalu filtering, lalu remote access apabila ada apa namanya ada karyawan yang masih bisa WFH gitu ya, itu kita apa namanya penanganannya seperti apa untuk remote access tersebut. Jadi memang ada tahapan-tahapannya, namun yang basic itu tadi identifikasi data yang kita miliki, identifikasi aset, terus identifikasi supplier atau vendor management untuk memastikan bahwa supplier ini mempunyai pengetahuan juga di keamanan informasi seperti itu. Ya, terima kasih banyak Bu Putri atas pemaparannya dan juga sesi tanya jawabnya. Ini ada pertanyaan mungkin terakhir kali ya dari Meilani. Mbak Meilani ini juga salah satu mahasiswa kita, mahasiswa program Pasca Sarjana. Ini saya bacakan pertanyaannya. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas paparannya Ibu Audia. Tadi mau menanyakan terkait sistem perpustakaan yang terkena serangan judul. Selain Slim, InSlide yang dibuat Perpusnas. Jadi InSlide itu adalah salah satu sistem perpustakaan yang dibuat oleh Perpusnas. Nah, menurut Ibu Melani ini ternyata juga pernah terserang, khususnya terkait judul nih ya. Jadi bisa tiba-tiba iklan judul di situ gitu ya. Nah, yang saya tahu solusi untuk itu adalah perlunya melakukan backup untuk pencegahan. Nah, pertanyaan dari Ibu Melani adalah apakah solusinya hanya backup atau ada solusi lain nih yang terkait dengan hal tersebut? Jadi kalau kita lihat dari aspek judul ini ya, accessibility tetap bisa diakses, availability tetap bisa diakses gitu ya. Confidentiality mungkin belum tahu ya pada datanya diambil atau tidak, tapi dari aspek integrity-nya kali ya Bu ya. Integrity, betul. Jadi dia numpang iklan gitu di situ. Nah, itu kira-kira gimana nih cara kita menangani serangan yang seperti ini? Oke. Kalau sudah disusupi seperti ini gitu ya, kita perlu melakukan respon awal. Respon awalnya itu apa sih? Jadi kita mematikan semua jaring yang terkait dengan InSlide ini, aplikasi InSlide ini. Jadi kita matikan semua jaringan. Jadi pelaku penyusupannya itu tidak bisa melakukan tindakan lebih lanjut gitu. Jadi kita isolasi jaringan ini, lalu tadi kan backupnya misalnya sudah di backup nih, tapi ternyata backupnya ini juga terkompromis gitu, integrity datanya juga tidak dapat dipastikan gitu. Tadi kita bicara juga mengenai backup offline gitu, mungkin bisa dikonsider untuk backup offline tersebut seperti apa gitu. Lalu setelah selesai diisolasi kita apa namanya koordinasi gitu ya bersama tim IT, tim compliance dan tim legal ini untuk penanganan lebih lanjutnya seperti apa dan sistemnya mau diapakan gitu. Jadi kalau misalnya kasusnya seperti ini sih sistemnya itu masih bisa di reset, namun harus ditambahkan misalnya apa namanya harus ditambahkan security-nya pada sistem tersebut. Jadi kita harus investigasi juga nih bagaimana penyusup mengakses sistem kita lalu bisa menyusupi iklan-iklan tersebut. Itu kita juga harus melakukan investigasi. Mungkin akan ada downtime pada sistem tersebut, namun itu harus dilakukan karena itu adalah proses investigasi insiden yang terjadi pada sistem InSlide ini. Jadi ada tahapan-tahapannya yang lebih rinci, namun secara overall itu yang bisa saya jelaskan. Ya, terima kasih atas paparannya Bu Putri dan juga case dari Ibu Melani ya. Jadi tadi sebenarnya kita lihat downtime itu kadang-kadang kan bisa menyebabkan kerugian baik itu finansial maupun kerugian yang non finansial. Tapi ternyata dalam kasus ini itu merupakan salah satu step yang penting juga. Ya, harus kita lakukan untuk supaya si pelaku penyerangan itu tidak bisa melakukan yang lebih jauh gitu ya. Kemudian di saat itu kita lakukan investigasi sebenarnya penyebabnya atau celahnya tuh di mana. Nah, kalau celahnya udah tahu ketika di online kembali, ketika kita sudah bisa provide lagi sistemnya, itu kita bisa tambahkan apa tadi security-nya ya Bu ya dari segi teknologinya mungkin.
Nah, kemudian eh, kalau kita dengar gitu ya, apakah solusinya tuh hanya backup? Nah, kadang-kadang yang saya dengar juga adalah backup tuh dianggap sebagai sesuatu yang apa ya, agak disepelekan gitu ya, karena emang cuma backup doang gitu ya. Nah, kalau kita bayangkan misalnya kita terjadi serangan, kita backup sebulan sekali. Jika kita terjadi serangan bulan April, dan datanya hilang misalnya. Nah, kita punya backup selama sebulan, setiap bulan. Jadi nanti data kita hilang selama sebulan itu, karena backup kita adalah bulan gitu. Betul. Kalau misalnya kita backup setiap minggu, mungkin terasa sangat menyusahkan gitu ya. Tapi ketika terjadi serangan, kita bisa backup, kita hilang data sekitar 1 minggu. Nah, tergantung seberapa krusial data yang kita pegang gitu ya Bu ya. Ya, betul. Karena backup ada biayanya gitu ya. Nggak cuma online tapi offline juga gitu. Nah, satu lagi juga tadi yang saya tangkap dari Ibu Putri adalah kita tidak berdiri sendiri sebagai pengelola data, pustakawan, sistem IT, librarian system yang kita juga pelajari itu juga tidak bekerja sendiri. Tapi kita juga harus koordinasi. Tadi kita harus punya who's responsible if there's something wrong gitu dengan sistem kita. Kemudian tim IT siapa yang harus kita hubungi. Jadi ada levelnya. Kita hubungi siapa dulu nih kalau terjadi sesuatu. Legal, kita harus tahu nanti koordinasi dengan legal. Compliance terhadap aturan undang-undang seperti itu. Oke? Ya, terima kasih banyak Bu Putri dan juga para peserta. Sepertinya waktu sudah membatasi diskusi kita yang sangat seru dan juga sangat relevan ini ya. Saya mungkin karena waktu next time mungkin ya kalau misalnya kita mau membahas lebih lanjut, tadi Bu Putri juga ada bahas soal business continuity management. Kalau di perusahaan sangat penting, harus ada. Kalau di perpustakaan kira-kira penting nggak sih business continuity management seperti itu? Nanti kita mungkin bisa ada kata lain ya Bu ya. Nah, kemudian juga banyak aspek-aspek lain yang belum kita singgung sebenarnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para peserta, penanya, Bapak Ibu sekalian, dosen dan juga Ibu Putri sebagai narasumber. Mungkin kita akhiri sesi tanya jawab dan juga sesi diskusi hari ini. Semoga nanti apa yang kita pelajari ini kita bisa jadi lebih aware, lebih tahu terhadap data protection, data personal kita tuh jangan semudah itu kita gunakan. Jangan di open source gitu ya, data kita gitu ke depannya gitu ya. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Mungkin saya kembalikan kepada MC Bapak Muhammad Prabu Wibowo. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Putri, Bu Wiwit. Ini materi sangat luar biasa ya. Jadi kita beri aplaus Bapak Ibu, teman-teman semuanya, rekan-rekan, kepada Ibu Putri dan juga moderator kita, Ibu Wiwit. Sebelum mengakhiri acara kita siang hari ini ada seremoni. Ini harusnya tadi apa namanya karena kelasnya harusnya luring ya, tapi ini kita ada penyerahan sertifikat. Pak Taufik masih di sini ya, Pak? Ya lihat masih ada. Iya, Pak Prabu. Ya Pak, ini kita menyerahkan sertifikat Pak. Oh ya, ya, ya. Bentar saya. Ya, silakan Pak. Apa yang harus saya katakan apa? Itu Sampai nggak menyerahkan ada sertifikat ininya, secara ada simbolis Pak. briefingnya. Gimana? Menyerahkan sertifikat secara simbolis Pak. Oh ya, baik. Baik, jadi terima kasih Bu Putri, panggilan tadi Bu Putri. Iya, Baru tahu. betul Pak. Terima kasih Bu Putri, sangat luar biasa tadi apa yang dipaparkan dan saya kira ini menjadi salah satu pengetahuan ya buat mahasiswa kami ya berkaitan dengan perlindungan data dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bagian dari topik ya untuk skripsi atau tesis ya para mahasiswa ya sehingga karena ini menjadi bagian dari ilmu kita. Pernah waktu itu setahun yang lalu mahasiswa S2 juga mengambil topik tentang ini ya terkait dengan perlindungan data dan saya kira memang ini menjadi bagian dari materi atau topik yang perlu kita kembangkan. Oleh karena itu atas nama Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Putri dan kami serahkan secara simbolis ya sertifikat apa namanya kuliah umum yang diberikan kepada Ibu
Aidia Putri Kusuma, SSI, MTI, MIM, selaku pembicara. Terima kasih, Bu Putri. Ya, Silakan Pak terima Prabu. kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Taufik. Selanjutnya penyerahan sertifikat ke moderator kita. Bentar, saya mohon Pak Ari boleh bersedia Ya, Pak? Pak Prabu. Ayo, baik, sebentar saya siapkan. Ya, oke. Ya, Pak Prabu. Ya. Ya. Baik, bersama ini saya serahkan sertifikat kepada Ibu Witratnasari PhD yang bertindak sebagai moderator. Terima kasih, tugasnya sebagai moderator sangat bagus sekali ya, memandu jalannya kegiatan kuliah umum hari ini. Sekali lagi selamat kepada Ibu Wit. Secara simbolik saya serahkan sertifikat ini. Terima kasih. Terima kasih Terima banyak. kasih Pak. Ari. Baik, terima kasih banyak Ibu Wiwit dan juga Pak Ari dan Bapak Ibu semuanya. Tibalah kita di penghujung acara. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, jadi untuk materi dan juga konfirmasi kehadiran, silakan Bapak Ibu klik pada tautan berikut dan juga atau bisa di-scan melalui QR code. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Semoga banyak manfaat dan juga ilmu yang didapat pada kesempatan hari ini, dan juga terima kasih banyak Ibu Putri selaku narasumber dan juga Ibu Wiwit selaku moderator. Jadi saya tutup untuk diskusi kita siang hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Terima kasih. siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima Selamat kasih, siang. Bu Putri. Selamat siang, Bapak Ya, Ibu. selamat siang.